Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video pembelajaran untuk mata kuliah data science. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi dan pengulangan pada bahasa pemrograman Python. Sebelum kita masuk ke kondisi dan perulangan pada bahasa pemrograman Python, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang tipe data list, karena ini akan ada kaitannya dengan kondisi dan perulangan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, di sini saya sudah menyiapkan bahan praktikumnya ya, agar durasi videonya tidak begitu panjang ya. Oke, tipe data list itu kalau misalnya di bahasa pemrograman lain itu disebut array gitu. Nah, penulisannya seperti apa? Oke, misalnya saya memiliki variabel data 1 dan data 2. Nah, ini adalah tipe data list ya, yang isinya atau kontennya itu berupa tipe data integer. Makanya bukan hanya tipe data integer yang bisa diisikan pada konten list, bisa juga tipe data string, karakter dan lain-lainnya. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada untuk menambahkan konten dari list. Nah, untuk menambahkan konten dari list, teman-teman bisa menggunakan suatu metode yang ada pada bahasa pemrograman Python, yaitu fn ya, fn gitu ya. Misalnya saya ingin menambahkan suatu data pada konten list ya, datanya itu berupa data integer ya, pada variabel data 2. Berarti nanti di 12 ini nih nanti akan menambahkan data integer ini akan ditambahkan pada variabel data 2. Oke. Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan di variabel data 1, tinggal ubah nama variabelnya ya, terus kita sesuaikan berdasarkan data yang akan kita tambahkan. Misalnya saya akan menambahkan integer 5 pada variabel data 1. Jadi di sini nanti 5 ya. Oke, berarti di sini kita panggil di sini 5. Ini dia ya, 13,5. Nah, ini adalah satu metode untuk menambahkan konten dari list. Oke, kita masuk yang berikutnya. Nah, teman-teman juga bisa mengakses konten dari list ya. Nah, untuk mengaksesnya teman-teman tinggal bikin variabel baru. Misalnya di sini saya membuat subdata 1 dan subdata 2. Untuk subdata 1 saya akan mengakses isi list yang urutannya 4, berarti posisinya 4 ya, urutannya 4. Nah, ingat kalau misalnya urutannya 4, kita mulainya dari 0 ya. Misalnya di sini 0 1 2 3 4, berarti kita akan mengakses 9 pada variabel data 1. Kalau misalnya teman-teman ingin mengakses 13, berarti 1 2 3 4 5 6 7, berarti kalau mulainya dari 0 ya, berarti di sini 6. Oke, ini adalah urutan gitu ya. Saya ingin mengakses data list yang ada pada
variabel data 1 dengan urutan 6 gitu ya. Oke, kayak gitu bacanya. Terus untuk misalnya sub di sini saya bikin variabel baru subdata 2 untuk mengakses data list yang ada pada variabel data 2 ya, variabel data 2. Namun di sini saya akan mengaksesnya dari kanan gitu ya. Kalau dari kanan itu kita mulainya dari 1. Misalnya saya ingin mengakses 8 ya, di sini kita tulisnya min 3 gitu ya, 1 1 2 3 gitu ya. Kalau ingin mengakses 6 berarti min 4. Coba kita lihat di sini subdata 2-nya. Oke, ya 8-nya min 3 1 2 3. Kalau ingin mengakses 5 berarti 4 berarti 6 ya, 6 aja 6 ya, paham ya. Berarti intinya kalau dari kiri ke kanan itu urutannya dimulai dari 0. Oke, kalau misalnya ingin mengakses dari kanan ke kiri itu urutannya itu dimulai dari 1 dengan menambahkan minus pada urutan data yang akan kita akses. Oke. Nah, teman-teman juga bisa memotong. Misalnya saya ingin mengambil data 579 pada list variabel data 1. Jadi teman-teman tinggal bikin variabel baru, terus panggil data nama variabel yang akan diakses ya, yang akan dipotong, kemudian cantumkan seperti ini. Misalnya ini 5 di sini menunjukkan increment. Maksudnya increment itu berapa kali gerakan gitu. Misalnya 5 berarti 1 2 3 4 5. Berarti nanti akan dipotong dari 5. Ini nanti ya akan dipotong dari 5. Terus mulainya dari 2. Kalau misalnya mulainya dari 2 berarti 0 1 2. Berarti akan diambil nanti 5 7 9. Seperti itu ya. Berarti ini akan dipotong nanti nih. Berarti akan diambil 5 7 9. Ingat, yang ini menunjukkan posisi ya, mulai dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan increment atau berapa jumlah gerakannya berapa gitu ya. Misalnya dari sini ya, jumlah gerakannya itu. Ini menunjukkan posisi, ini menunjukkan jumlah gerakan ya. Satu. Misalnya teman-teman ingin mengambil 13, berarti di sini 2 4 6 7, berarti di sini 7. Terus di sini posisinya 9, berarti akan dicetak nanti kan 9 11 13. Berarti kalau misalnya 9 itu kan 5 dikurang 1, berarti di sini 4. Oke, kita cetak. Oke, benar ya, 9 11 13. Jadi intinya 7 ini adalah increment, jumlah 1 kali gerakan, karena 7 berarti 7 kali gerakan ya. 4 ini adalah posisi itu mulainya dari 0. Nah, teman-teman juga bisa mengakses dari kanan ke kiri seperti yang tadi ya. Ini misalnya kita ubah, kita lihat. Kalau misalnya teman-teman ingin mengakses 8 10 12, jadi tinggal ditulis min 3. Kalau misalnya teman-teman ingin mengakses 5 6 7 8 9 10, berarti dari kanan ke kiri itu mulainya dari 1, berarti 1 2 3 4 5, berarti min 5. Min 5 berarti akan dicetak 5 sampai 12. Oke, benar ya. Oke, kita masuk yang berikutnya. Mengubah konten list. Jadi misalnya kita ingin mengubah
konten list yang ada pada variabel data 1. Teman-teman tinggal panggil nama variabelnya, terus panggil juga posisinya ya, posisinya. Ingat posisi itu mulai dari 0, berarti akan diubah, posisi 6 akan diubah dengan tipe data integer atau data 1 ya. Berarti di sini 0 1 2 3 4 5 6, berarti 13 ini nanti akan diubah menjadi 1. Coba kita panggil. Oke, kalau misalnya teman-teman mau pembuktian, kita panggil seperti ini. Ini adalah kita panggil si variabel data 1 sebelum diubah gitu ya. Oke, ini terlihat ya 13. Kalau misalnya ingin mengubah 9, berarti kan 0 1 2 3 4, di sini 4. Oke, benar ya. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada juga mengubah content list slicing. Ingat, konsepnya tadi hampir sama dengan ini ya. Yang bagian ini menunjukkan increment. Oke, ini menunjukkan incrementnya. Ini menunjukkan posisinya. Ini menunjukkan increment atau berapa kali lompatan, berarti 5 kali lompatan. Terus ini menunjukkan posisinya, berarti nanti kalau misalnya saya ingin mengubah, berarti nanti ini 1 2 3 yang akan diubah itu 5 7 9. Nanti ini akan dihapus, diganti dengan 20 30. Coba kita lihat ya, 1 3 ini dihapus nih, diganti dengan 20 30. Kalau misalnya ini kita ubah seperti ini teman-teman, 20, terus ini saya ubah jumlahnya ini kan 2 4 6 7 ya, berarti nanti dari 2 0 1 2, berarti dari sini nih, berarti isinya nanti 1 3 20. 1 3 20. Oke, itu untuk mengubah content list dengan slicing. Ingat, ini menunjukkan posisi ya, dimulainya dari 0. Ini menunjukkan increment, jumlah lompatan gitu ya, berarti ada 7 jumlah lompatan. Oke, lebih gampangnya sih panjangnya aja deh. Panjang ini menunjukkan panjangnya, panjang dari list gitu ya. Misalnya 7 berarti misalnya di sini 5 panjangnya ya, berarti di sini hitung aja 2 4 5, berarti 9. Berarti dari 2 ke 9, berarti 2 dikurang 1 berarti 2 tambah 1 3, berarti dari sini ya. Coba. Oke, benar ya. Oke, kita lanjut. Copy list ke variabel baru. Oke. Jadi di sini teman-teman juga bisa melakukan pengkopian list ke variabel baru. Misalnya teman-teman bikin variabel baru di sini ya. New variabel aja. New variabel ya. Terus panggil yang akan kita copy. Misalnya di sini saya punya data 1 ya, terus kita panggil lagi new variabelnya, oke, kita copy aja biar kalian nggak bingung gitu ya. New variabel di posisi kedua, di mana data 1 ya, list data variabel 1 itu dimasukkan ke dalam si variabel new variabel gitu ya. Dimana new variabel ini di urutan yang kedua diubah ya, diubah isinya menjadi 4 gitu ya, data 4. Karena tadi misalnya sebelum diubah gini aja deh,
kita print dulu di sini, print dulu, print di sini sebelum kita ubah. Sini yang sudah diubah di posisi kedua, benar ya, diubah ke 4 ya. Nanti kita panggil new variabelnya, dia ngambilnya dari data 1. Kalau misalnya mau diubah, mau mengcopy list dari variabel data 2, ya udah tinggal diubah ini data 2 ya, seperti data 2, list dari data 2 dimasukkan ke dalam variabel new variabel gitu ya. Terus kita panggil, nanti yang ininya saya akan ubah di posisi yang kelima, berarti 5 tambah 1 6, berarti 2 4 6, berarti 11 nanti akan diubah ke 4 gitu ya. Oke, benar. Oke, nah ya, ke 5 2 4 5 10 ini berarti akan diubah. Oke, lanjut. Berikutnya teman-teman juga bisa mengakses list dalam list. Nah, artinya itu menggabungkan beberapa list ya. Misalnya gini, di sini kan tadi kita ketahui di sini ada 2 list ya, dengan variabel data 1 data 2. Jadi teman-teman tinggal membuat variabel baru. Oke, tinggal membuat variabel baru, mana variabelnya X, terus dibuat listnya lagi. Oke, dimana listnya ini isinya variabel ya, variabel dari list yang ini nih. Oke, nanti ngeprintnya seperti ini, isinya seperti ini. Oke, nah ini adalah list di dalam list. Oke, kalau misalnya kalian mau tambah lagi seperti ini 2 3 4, nanti dia setelah 12 akan koma 2 3 4 gitu ya. Oke, gampang ya. Kalau misalnya ada list baru dengan variabel baru, ya udah tinggal tambahin, misalnya data 3, ya udah tambahin di sini data 3. Oke, itu adalah cara untuk menambahkan list di dalam list dalam variabel baru. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ada untuk mengakses list di dalam list atau multidimensi list disebutnya ya. Misalnya di sini y sama dengan, berarti kita buat variabel baru di mana y ini akan mengambil ya list atau mengakses list dari x ya, 0 dan 2. 0 di sini menunjukkan apa ya, menunjukkan urutan dari listnya ya, urutan ya, posisinya. 2 di sini apa ya, 2 di sini posisi dari, intinya kayak gini teman-teman. Misalnya 0, ini kan x ya, ini kan x, berarti 0 posisi dari x ya, posisi dari x, berarti kan di sini 0 berarti data 1 ya, berarti yang akan diambil data 1. Kita misalnya print data satunya itu ini ya, data satunya ini. Terus yang akan diakses dari data 1 itu merupakan posisi yang kedua, berarti si 5 ini ya, si 5 ini akan yang diakses. Jadi di print, kalau misalnya ini kita abaikan. Oke, gitu ya. Intinya yang ini adalah posisi dari list yang ada pada variabel x, yang ini posisi dari siapa ya, si list yang menunjukkan posisinya 0 ini ya, seperti yang tadi, dimana 0 ini adalah si data 1, dimana data 1 isinya listnya seperti listnya itu yang ini. Nah, 2 ini adalah posisi atau urutan posisi dari si data 1, 0 1 2, berarti yang ini. Kalau misalnya teman-teman ingin mengaksesnya si 6,
Oke, berarti di sini ke 1. Oke. Ini ke 6 berarti 4 ditambah 1 berarti 5 di sini. Oke. 5 sorry 5 6 berarti 0. Oh ya, sorry, 4 dikurang 1 berarti 3. Sorry. Oke, benar ya, 6. Oke, paham ya, gampang itu. Oke, kita masuk ke menghitung panjang list. Oke, untuk menghitung panjang list kita kan tadi ribet ya, misalnya mau menentukan apa namanya, incrementnya berapa gitu ya. Kan tadi ada beberapa penentuannya yang akan kita potong dan sebagainya. Nah, itu bisa dengan suatu fungsi ya, satu fungsi yang namanya len gitu ya. Len ini kalau misalnya bahasa yang lain itu kalau di CPP itu length gitu ya. Tinggal misalnya bikin variabel baru, terus panggil functionnya itu len, terus panggil si variabel yang akan dihitung panjangnya, misalnya di sini data 1, mana panjangnya itu 2, 4, 6, 7 ya, 7 ya kan. Oke, ini untuk menghitung panjang satu fungsi untuk menghitung panjang dari variabel list. Oke, atau biasa atau yang kita sebut tadi increment gitu ya, berapa kali lompatan gitu. Oke, untuk materi tipe data listnya sudah habis. Untuk tugasnya kita bisa lihat di sini. Oke, ini adalah tugas untuk nilai kuis dan praktikum ya. Berarti di minggu ini ada 2, berarti ada tugas nilai kuis dan praktikum, dan satunya lagi nanti tugas rekognisi absen. Nah, rangkumlah materi tentang tipe data list ya, berdasarkan yang saya jelaskan di yang tadi di Jupiternya. Terus melakukan praktikum berdasarkan pada video pembelajaran. Sorry, ini typo nih ya. Seperti yang saya jelaskan barusan, ini dirangkum. Oke, ini ada beberapa nih ya. Ini dirangkum terus dilakukan praktikum ya. Jadi setelah dirangkum, misalnya untuk menambahkan konten dari list itu seperti apa, terus subdata mengaksesnya kayak gimana, memotongnya seperti apa, terus mengubah konten listnya seperti apa, kemudian dijelaskan, dirangkumnya, terus setelah itu dilakukan praktikum ya. Boleh pada Jupiter ya, lakukan praktikum. Mungkin itu adalah untuk tugas yang akan dimasukkan pada nilai kuis dan praktikum. Oke, untuk materi yang pertama kita sudahi. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya untuk materi perulangan dan kondisinya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.